Hello, it's me Kezia, and I want to talk about gerund and infinitive. So, check this out. Yang pertama ada gerund. Gerund adalah kata atau kalimat yang dibentuk dari verb dan difungsikan sebagai noun dengan cara mengubahnya dalam bentuk present participle atau yang kita kenal biasanya adalah verb ing. There are four types of gerund. First, subject. Second, predicate nominative. Third, direct object. And the last, object of prepositions. Dan contohnya ada di slide selanjutnya ya. Nah, sekarang infinitif nih. Ada yang tahu nggak infinitif itu apa? Infinitif adalah kata dasar dari suatu kata kerja atau verb, namun berbeda dengan gerund. Kalau gerund tadi menggunakan verb ing. Nah, kalau infinitif ini mempunyai to plus kata dasar atau kata kerjanya. Di sini ada types of infinitive. Yang pertama ada the perfect infinitive, the perfect continuous infinitive, the continuous infinitive, dan yang terakhir ada the passive infinitive. Oke, di sini kita sudah sampai di pemakaian infinitif dalam sebuah kalimat. Yang pertama ada menerangkan tujuan. Apa sih itu menerangkan tujuan? Contohnya kalimatnya ada he comes here to see me. Jadi dia datang kemari untuk melihat saya. Begitu juga dengan kedua contoh di bawah ini. Di sini ada digunakan setelah kata urutan. Contohnya the mobile phones was first to emerge in 1995, yang artinya telepon diciptakan pada tahun 1995. Yang ketiga ada menyatakan keharusan atau must. Contoh di sini adalah I'm to go home before 7 PM. Saya harus sampai ke rumah sebelum jam 7 malam. Keempat ada menyatakan harapan. Contohnya ada the ceremony is supposed to begin at 10 o'clock AM. Yang kelima ada menerangkan kata benda. Contohnya ada we need some books to read. Kami membutuhkan beberapa buku untuk dibaca. Dan yang terakhir digunakan setelah kata to dan enough. Lihat kedua contoh di bawah ini ya. I have enough strength to lift the box and I strong enough to lift the box. Yang pertama artinya saya memiliki cukup kekuatan untuk mengangkat kotak. Dan yang kedua artinya aku cukup kuat untuk mengangkat kotak. Karakteristik gerund and infinitive. Biasanya masih membawa sifat verb nih. Artinya jika ia transitif atau butuh objek, maka objeknya harus disertakan. Jika dia berkaitan dengan adverb, adverbnya pun sama, harus disertakan. Lihat contoh di bawah ini. Writing and easy needs grammar skills. Dan yang terakhir, sleeping in a chair made my back hurt. Yang kedua, setara dengan noun tunggal. Maksudnya gerund verb ing dan to infinitive to verb being selalu bersifat tunggal. Contohnya, reading books is my hobby. To help people needs much patience. Reading books and writing diaries are my hobbies.
running, riding bicycle, and playing football make my body healthy. Begitu contohnya. Dan terakhir materi kita ada examples, gerund, and infinitive. Examples: gerund, verb plus ing. As a subject, reading books is my hobby. As an object, Berlin is enjoying editing videos. As a complement of subject, her previous job was teaching English. And the last, as object of prepositions, Billy is good at writing essay. Infinitive to plus base verb. As a subject, to learn English is my purpose. As an object, they choose to study overnight. As object of preposition, to understand more, please visit our page. Sekian materi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye bye.